Pernah Berkesimpulan survei? seperti ya pernah. Saya nih wakil rakyat, ya dipilih pasti lewat survei, Pak. Yang Kita survei juga Anda survei sendiri? juga. Enggak, kita nyewa lembaga survei. Oh, nyewa. Tapi kita paham. Oh, Enggak, nyewa kita paham. juga. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda Mbak Nana. sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda Oh paham. iya, kan? DPR paham segala Ya bukan hal. Anda aja Kita yang tahu paham. DPR paham segala hal. Mbak Nana. Baik. Iya. Berapa ongkos yang belum keluarkan? Dari mana buang Oh, uang? pasti nggak benar. Kalau saya bisa, Pak. Oke. Ya, Kita kembali setelah pariwara Kita akan tetap di mata Najwa. Kami kembali setelah pariwara. Nyampe undangan nggak Oh tahu. iya, iya, Bapak hebat sekali sih, jadi nggak tahu gitu, nggak apa-apa lah kalau gitu. Ya itulah cara tadi adalah bicara lalu kemudian menghukumi orang dengan kalimat-kalimat. Bisa berhenti mengomentari, Bang? Hah? Biarkan orang bicara. Kenapa sih? Ya, Tidak satu pun kata saya keluar ketika Anda ngomong. Saya minta. Hai guys. Kayak ala-ala vlogger gitu ya kan. Aku lagi di gedung DPR nih, di gedung Wakil Rakyat. Norak ah. Biasa juga sering liputan ke sini. But anyway, aku lagi ke sini bukan untuk liputan atau untuk doorstop salah satu anggota dewan. Aku ke sini karena dapat undangan. Mau ngobrol-ngobrol, tapi bukan rapat dengar pendapat ya. Mau bertukar pikiran sama salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP yang kerjanya tuh marah mulu. Kenal nggak? Arteria Dahlan. Senang sekali akhirnya punya kesempatan untuk ngobrol bareng. So, let's go. Dan aku udah di lantai 5, di sini tempatnya fraksi PDI Perjuangan lagi nungguin Bang Arteria Dahlan. Katanya sih tadi lagi keluar sebentar, tapi sebentar lagi sih udah mau dateng. Deg-degan. Takut salah-salah dikit, diomelin lagi gue. Kayaknya ini dia deh. Waduh. Hai Bang. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Bang, thank you ya waktunya. Habis dari mana tadi Bang? Dari fraksi dari atas. Ini kita ke kanan, ke kiri, aku tersesat nih Bang. Kita kesini dulu. Oh, ini keren ya Bang ya? Ini kita baru direnov, tapi sebagus-bagusnya yang direnov sama DPR pastinya minimalis, karena kan DPR yang paling peka sama rakyat. Jadi kita pakai yang ya sesederhana mungkin tapi kelihatannya bagus. Tapi ini oke sih. Lumayan lah. Lumayan oke. Tadi aku ke WC aja nyasar Bang, 3 kali muter-muter. Bang Arteria, sibuk apa aja sekarang? Kita ini banyak kerjaan tapi ada masalah lagi di lockdown. Jadi sebagian kerja di rumah, sebagian seperti saya ini ya jadi jagain gawang jadi di kantor. Itu apalagi besok mau ada rapat paripurna. Oh gitu. Rapat paripurna sama tadi sempat turun ke lapangan. Iya. Aku tuh kalau misalnya ngelihat Bang Arteria di TV kan kerjanya ngomel-ngomel mulu. Ini ntar kalau aku ada kesalahan sedikit jadi marah-marahin ya Iya, Bang. saya diem aja Emang- ngomel kok, gimana. Emang hobi ngomel Bang. Kalau ini semuanya itu ruangan Lantai 5, 6, 7, 8 full PDI Perjuangan. Lantai 4 setengahnya kita berbagi karena kami punya 128 anggota DPR. banyak ya. Terbanyak. Mudah-mudahan periode besok 150 lah. Berarti sekarang kalau misalnya lagi lockdown kayak gini yang dikerjain apa aja? Kalau orang politik itu nggak ada kerjaan. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan di DPR, kerjaan-kerjaan di partai. Nggak ada kerjaan-kerjaan di partai, kerjaan-kerjaan di dapil. Jadi kerjanya banyak aja tergantung kita mau bekerja atau tidak. Dan mudah-mudahan kalau kami ya kan terukur di partai, jadi memang harus bekerja. Porsinya itu sudah ditargetkan. Jadi selalu ada pekerjaan walaupun tidak ada di lockdown ataupun tidak. Jadi setiap hari selalu Hari ada. ini aja kita ada rakerda PDI Perjuangan di Jawa Timur. Kemudian juga ada beberapa acara konsolidasi partai. Komisi 3 juga sedang mengatur persiapan tatkala memang lockdown ini akan betul-betul panjang. Jadi memang harus ada kerja-kerja yang lebih efektif tanpa harus bersentuhan dengan kantor DPR ini. Lagi kita pikirin nih. Jadi mudah-mudahan rakyat bisa menerima manfaatnya nanti. Ini kalau ke ruangan abang yang mana nih?
Boleh Saya kan? ruangannya paling pojok di lantai 5. Lurus ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Tapi ya masih dalam renovasi, mohon dimaklumi nih Mbak. Tapi ini termasuk oke loh. Oh, terakhir ke DPR berapa lagi? 2-3 tahun lalu 3 kayaknya. tahun ya. Belum sebagus ini. Ini udah oke sih. Iya bagus, karena kan kalau Mbak Puan itu orangnya jelimet, Ibu Ketua DPR yang baru ini, jadi Gitu ya, harus rapi. harus rapi, harus Detail ya. bersih. Kemudian juga yang kerja itu ya tahu lah bahwa ini tidak hanya kantor tapi rumahnya sendiri, jadi harus dijaga. Emang sentuhan wanita tuh. Sentuhan beda. wanitanya kelihatan sekali. Ibu Puan, boleh lo mampir ke sini nanti ngajarin sentuhan-sentuhan pekerjaan. Coba kita lihat nih ya, seperti apa kantor Bang Arteria Nah, ini yang sudah mulai seperti hutan belantara. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat seperti pelangi. Tapi ini emang pintu-pintunya beda-beda. Sengaja. Dulu itu beda-beda, tapi sekarang kan harusnya sama ya. Oh, nanti ini berarti disamain semua. Mungkin ini yang paling terakhir direnov. Kita optimis aja gitu. Yang penting direnov. Lu sih Bang, demen marah-marah. Oke, terakhir kali. Ini Bang Niko ya? Bang Niko. Bang Niko. Nih, Bang Anggi, ruang kerja kita. Kecil banget ya, sama ruang kepala desa tuh gedean ruang kepala desa loh. Iya. Tapi dibilang DPR paling mewah, paling tajir. Waduh. Ternyata ya ada sense of humornya juga Bang Arteria. Bang, aku izin lihat-lihat ya. Kok ini lucu sih. Ternyata di balik sangarnya seorang Arteria Dahlan, lihat dong Bang, izin Bang. Sip. Aku izin lepas masker boleh Bang ya? Monggo, silakan. Lihat nih. Hobinya ngoleksi boneka, guys. Imut-imut. Sama ada lagi. Kayaknya Bang Arteria itu kalau marah-marah kan capek tenggorokan. Makanya botol minumnya harus banyak. Aduh. Bang, aku izin duduk boleh ya? Silakan. Berjarak 1 meter. Karena lagi pandemi. Akhirnya sampai juga saya di ruang kerja seorang Arteria Dahlan STSH. Bukan, harusnya ada MH Bang? MH ya? Ya kan, harusnya ada kan? Berarti awalnya dulu sarjana teknik, Sarjana teknik. terus ke SH. Kemudian Hukum. setahun saya sekolah hukum lagi. Kenapa Bang? Kenapa awalnya pengen jadi insinyur tuh kenapa? Karena saya bukan anak presiden. Saya juga belum tahu jalan mana yang paling tepat untuk hidup saya. Jadi sebisa mungkin saya optimalkan diri. Waktu itu ada sekolahnya kan teknik elektro. Saya ambil ke 2 kutub yang bertolak belakang ya, ambil sarjana hukum. Terus habis itu lanjut lagi ngambil hukum untuk Habis master. itu lanjut lagi karena kita udah masuk di plot mau jadi anggota DPR, ambil hukum tata negara. Walaupun basicnya saya hukum bisnis. Apa tuh Bang yang terbesit waktu itu? Kalau nggak salah sempat jadi pengacara juga kan? Saya jadi pengacara. Udah jadi pengacara, terus pengen jadi anggota dewan. Kenapa Bang? Kan kalau jadi pengacara enak, kerjanya udah marah-marah terus nggak ada yang pusing. Kalau jadi anggota dewan marah-marah, image-nya udah galak nih orangnya, resek nih gitu. Ya, saya tuh meyakini bekerjalah yang terbaik. Nanti jangan pikir-pikir apapun akibatnya. Jadi itu saya diajarin banget sama orang tua. Begitu juga dalam hidup. Dulu saya pengen banget jadi insinyur elektro. Lihat om saya hebat banget ya, bisa buat sesuatu, harga modalnya murah, bisa dijual mahal. Dan itu begitu begitu menginspirasi saya dulu. Saya masuk teknik elektro. Kemudian selang berikutnya saya sekolah hukum. Itu juga nggak disengaja karena waktu itu kan saya hanya nganterin teman saya untuk UMPTN. Tiba-tiba dikasih tuh uangnya, saya ikut tanpa belajar. Saya juga nggak tahu saya lulus, tiba-tiba yang ngasih tahu lulus tuh teman saya. Waktu itu saya nanya sama orang tua saya, boleh nggak saya sekolah 2? 1 aja udah nggak mampu nih, apalagi 2 katanya begitu kan. Boleh nggak dicoba dulu? Saya bilang setahun. Kalau saya bisa 2-duanya, kali aja ada beasiswa, mudah-mudahan ini. Udah coba dulu. Dan kami mencoba itu ya, tangan Tuhan selalu bekerja kalau kita sungguh-sungguh, 2-duanya jalan. Nah, saya magangnya sebagai engineer calon insinyur di PLN. Waktu itu kebayang nggak saya tuh naik mobil Toyota Kijang kotak masuk gang
suruh benerin listrik rumah orang mati. Dalam hati saya nih, gila, sekolah udah tinggi-tinggi suruh benerin yang kayak begini. Dan ya bagus sih sebagai pengalaman. Kemudian beberapa saat kemudian saya magang di kantor hukum. Itu udah kayak bumi sama langit dari sisi gaji, kenyamanan dan sebagainya. Akhirnya saya bicara sama orang tua, saya mau jadi pengacara aja. Kalau jadi pengacara itu kan salah satu profesi yang mandiri ya, di samping dokter dan akuntan. Jadi kita nggak tergantung sama orang. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita memang bisa tekun dan bekerja dengan baik, kita bisa berhasil. Ya alhamdulillah kemarin saya punya kantor hukum dan kemudian masuk jadi politisi deh sekarang. Kenapa Bang? Tergerak untuk menjadi politisi? Kalau kita pengacara, kita bantu orang, even yang pro bono sekalipun. Tapi kita bantu orang, yang kita bantu klien, kelompok orang maksimal. Tapi kalau kita jadi politisi, ya kita yang di parlemen ini, kita sekali gerak yang kita bantu itu 270 juta. Jadi masifnya luar biasa. Berarti memang begitu efektif kerja-kerja yang ada di parlemen kalau memang kita kerjanya serius. Berarti saya memang dari hatinya pengennya nolong orang ya? Iya. Dari hatinya kepengen nolong orang. Mungkin itu kan harus bermanfaat bagi sesama. Saya anak tunggal, saya harus punya itikat sama ayah ibu. Saya bilang saya harus membuat kenangan kebangsaan. Jadi kita coba. Bang Arteria lebih dekat ke ibu. Ke ibu. Bapak tapi masih ada? Pada almarhum. Udah almarhum. Kenapa kan makanya Bang Arteria lebih ke ibu. Ke ibu. Pantesan ini kayaknya deket banget sama Ibu Mega ya tuh. Oh, foto-fotonya mesra sekali. Ibu Mega mau nggak mampir ke saya? Boleh dong Bang dikenalin ke Ibu Mega biar mau ngobrol-ngobrol. Itu orang yang sangat luar biasa lah. Ibu Mega ngajarin betapa kita harus konsisten. Saya diajarkan ya, jadi tempelkan telingamu ke inti bumi itu memang bukan jargon bagi PD Perjuangan, tapi itu sebagai suatu keniscayaan. Karena memang kita satu-satunya partai yang memang betul-betul partainya yang memastikan NKRI hadir, yang memastikan kebinekaannya nyata betul. Makanya dalam banyak hal kita selalu jadi bemper. Kita selalu mengambil porsi-porsi yang tidak populer, yang tidak diambil oleh partai lain. Kalau mau kita nambah suara, kita nggak akan lakukan itu. Tapi Ibu Mega mengatakan, ya PD Perjuangan bukan bermain politik, tapi kita begitu memastikannya NKRI ini harus ada. Dan kita pastikan selama ada PD Perjuangan, yang namanya kebinekaan, yang namanya NKRI, yang namanya Pancasila sebagai ideologi bangsa loh. Kalau perorangan ya falsafah hidupnya boleh, lakum dinukum waliyadin, kamu muslim silahkan, yang Kristiani silahkan. Tapi sebagai bangsa ya kita harus yang namanya Pancasila. Kan nggak ada yang saling menegasikan, semuanya sama-sama berjalan pada relnya. Jadi itu yang warisan itu yang kita dapat dari seorang Ibu Mega. Seems like you got inspired by Oh her iya, birthday. saya pikir hampir semuanya. Dan sampai sekarang kita katakan tidak tergantikan. Nggak ada pimpinan yang bicara tentang rakyat. Kalau saya banyak ketemu sama politisi, sama pimpinan parpol, masih ada lah bicara, baru ngomong setengah jam bicaranya tambang. Bicaranya apa? Kalau Ibu Mega kan nggak pernah. Tetap konsisten. Bicaranya rakyat. Ya meleset dikit bicaranya makanan. Meleset dikit lagi pohon. Iya kan? Lingkungan hidup, alam. Bagaimana beliau memastikan keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan religius atau spiritualitas itu terjaga betul dalam gerak langkah yang dia sampaikan. Jadi kita banyak belajar. Luar biasa pengaruh Ibu Mega bagi sosok Arteria Dahlan. Waduh. Luar biasa ini. Berarti Ibu boleh loh sekali-sekali kita nanam pohon sama Bang Arteria. Ini kalau bicara soal PDIP sedikit aja gitu. Kan Bang Arteria kan orang dalam ya gitu. Abang melihat suksesi kepemimpinan di PDIP seperti apa, Bang? Kalau kami kan sudah partai yang sangat matang, sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Kader pun juga demikian. Kita ini selalu yang namanya tegak lurus. Tegak lurus tidak hanya membabi buta, tegak lurus PD Perjuangan tentunya punya dasar dan alasan. Kita sepakat yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita junjung tinggi.
yang namanya kesepakatan kongres itu kita jaga betul sebagai hukum tersendiri. Jadi bagi kami suksesi, kemudian ada riak-riak maupun ada kejadian-kejadian di PDI Perjuangan, saya pikir tidak seperti partai yang lain. Kami sudah terbiasa kok. Kalau saya sering mengatakan PDI Perjuangan ini kan partai yang dibesarkan dengan pengkhianatan dan adu domba. Jadi partai ini memang betul-betul matang dan betul-betul teruji. Apalagi yang kalau kita lihat bagaimana pengembangan sumber daya manusia ya, bahasa partainya itu kaderisasi yang sukses itu dilakukan oleh partai kami. Jadi kelihatan sekarang pabrikan pemimpin itu ya di PDI Perjuangan. Semua kepala daerah, 70% kepala daerah bagus itu kan dari PDI Perjuangan. Termasuk yang baru-baru ini lagi hot issue nih Bang di media sosial soal Mbak Puan dan Mas Ganjar gitu. Ya, itu kan semuanya orang-orang hebat. Semuanya orang-orang hebat. Dan banyak lagi, ada Bu Risma, ada Pak Pramono Anung, ya kan. Banyak lah yang kalau saya susah nyebutin satu persatu. Wah, saya masih di bawah. Bang, anyway, kalau dengar nama Arteria itu kan ya suka marah-marah gitu. Pokoknya, dikenalnya tuh segitu aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan aku nih Bang, Abang tuh kalau di belakang kamera nice nih gitu kan. Waktu WhatsApp sama Abang juga kayak bener-bener welcoming banget gitu orangnya. Nah sebenarnya apakah yang memang disorot di kamera itu yang Abang marah-marahnya aja, atau emang lo di set untuk itu Bang? Pokoknya marah-marah keras gitu atau Gua gimana? tahu ya, gue kan bipolar. Ya. Kan kemudian juga menyampaikan pesan harus dengan kesopanan. Ya, tapi pilihan itu tadi, kita mau sopan tapi tidak efektif, ya agak keras tapi memang lebih efektif. Saya punya teman dekat, ibu tuh marahnya minta ampun. Tapi kalau orang resepsi kawin, gue jarang datang. Karena pusing juga nanti ditanyain kapan. Apa yang gue pikir nggak penting banget dan semakin menyakitkan hati sebenarnya.